Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdan dengan NIM akhir 007 dari kelas C Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Adapun dosen pengampu mata kuliah Prof. Dr. DRH Ininga Kertabesung MSI. Di sini saya akan menjelaskan uji biokimia dan uji sensitivitas. Adapun latar belakang yaitu pengelolaan peternak babi tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat produktivitas suatu peternakan. Salah satunya adalah infeksi penyakit pada ternak babi yaitu anak babi maupun babi dewasa. Penyakit yang sering dijumpai pada anak babi yaitu baru lahir pada masa sempihan biasanya ditandai dengan mencret warna putih. Pada kasus ini kita akan melakukan identifikasi terhadap suatu penyakit yang ditandai dengan terjadinya white spot atau dikenal dengan mencret putih pada ternak babi. Untuk dapat melakukan identifikasi akan dilakukan dengan cara melihat sel bakteri yang ada pada feses babi tersebut. Untuk mengidentifikasi bakteri tersebut dilakukan mulai dari pewarnaan gram, isolasi, dan identifikasi bakteri atau uji sensitivitas antibiotik. Selanjutnya mempersiapkan alat laboratorium. Yang pertama tabung Erlenmeyer, yaitu menampung atau memanaskan larutan. Inkubator sebagai tempat inkubasi mikroba pada suhu terkontrol. Timbangan yaitu menimbang bahan yang dibutuhkan agar akurat. OC sebagai alat memindahkan atau mengambil koloni dari mikroba. Needle yaitu menanam mikroba dengan cara ditusuk. Cawan Petri berfungsi sebagai wadah penyimpanan dan pembuatan kultur media mikroba. Autoclave berfungsi mensterilkan alat dan bahan. Tekanan yang digunakan umumnya 15 PSI dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Api bunsen yaitu berfungsi mensterilkan alat needle atau OC. Hot plate dan magnetic stress berfungsi menghomogenkan campuran larutan dengan bantuan panas dan magnet. Tabung reaksi berfungsi sebagai tempat mereaksikan berbagai larutan kimia atau sebagai tempat mengembangbiakan mikroba pada media cair. Rak tabung yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi agar posisinya tetap tegak. Dan yang terakhir aluminium foil yaitu berfungsi menutup tabung Erlenmeyer atau tabung reaksi. Dan ini alat-alatnya yang kita gunakan. Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama, menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan, menimbang eosin metilen blue agar sesuai prosedur di kemasan. Penimbangan media dilakukan secara teliti dan cepat. Kemudian serbuk media dimasukkan secara hati-hati ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Menambahkan aqueous dengan perbandingan yang sesuai dan diaduk sampai merata dengan batang pengaduk. Manaskan dengan hati-hati sambil diaduk menggunakan hot plate dan magnetic stir sampai media tercampur atau terhomogen. Perhatikan pada saat pemanasan jangan sampai terbentuk buih berlebihan sampai meluap. Setelah medium dipanaskan, Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil atau kapas. Selanjutnya, mensterilkan seluruh media dalam Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan autoclave selama 15 menit. Tekanan 100 atm 121 derajat Celcius. Setelah disterilkan dan medium masih bersifat cair, medium dapat dituang pada cawan petri steril secara aseptis. Selanjutnya, medium yang telah dituangkan ke cawan petri diinkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam dengan posisi cawan petri terbalik. Dan yang terakhir, media EMBA yang telah memadat selanjutnya siap digunakan. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu ini adalah hasil yang kita amati. Media EMBA atau Escherichia coli, warna hijau metalik, ukuran koloni sedang, permukaan smooth, elevasi flat, gram negatif. Pembahasannya itu pada praktikum kali ini kita menggunakan media EMBA atau eosin methylene blue agar yang merupakan media berkonsisten padat yang selektif dan diferensial dengan fungsi membedakan tipe pertumbuhan koloni bakteri yang bisa menfermentasi laktosa dan yang tidak. Media EMBA adalah media selektif dan media diferensial untuk menumbuhkan bakteri gram negatif dan pada umumnya digunakan untuk isolasi dan diferensiasi bakteri non-facial coliform dan facial coliform. Media ini merupakan media selektif untuk menumbuhkan bakteri anggota genus Escherichia. Escherichia coli pada eosin methylene blue agar atau EMBA ditunjukkan dengan koloni berwarna hijau metalik berinti gelap disertai dengan kilap logam seperti pada
gambar ini. Selanjutnya yaitu pewarnaan gram. Pewarnaan gram digunakan untuk mengetahui morfologi sel bakteri serta untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Perbedaan warna pada bakteri gram positif dan gram negatif menunjukkan bahwa adanya perbedaan struktur dinding sel antara kedua jenis bakteri tersebut. Bakteri gram positif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan peptidoglikan yang tebal, sedangkan bakteri gram negatif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan lipid yang tinggi. Pada pewarnaan gram ini, reagen yang digunakan adalah 4 jenis yaitu kristal violet, iodin, alkohol, dan safrani. Bakteri gram positif akan mempertahankan warna ungu dari kristal violet sehingga ketika diamati di bawah mikroskop akan menunjukkan warna ungu, sedangkan bakteri gram negatif tidak dapat mempertahankan warna ungu dari kristal violet, tetapi zat warna safrani dapat terserap pada dinding sel sehingga akan memperlihatkan warna merah. Selanjutnya langkah kerja. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Bersihkan kaca objek menggunakan alkohol 90% dan dilewatkan beberapa kali pada api bunsen. Ditunggu hingga sedikit dingin. Ambil isolat bakteri dengan OC secara aseptis dan dioles tipis pada gelas objek. Fiksasi spesimen dilakukan dengan melewatkannya di atas api bunsen. Teteskan kristal violet pada gelas objek sampai menutupi seluruh sediakan diamkan selama 30-60 detik pada suhu ruangan. Cuci secara perlahan dengan aquade selama 5 detik jika gelas objek yang sudah terlihat berwarna biru ditetesi dengan larutan iodin. Dibiarkan selama 1-2 menit dalam suhu ruangan, lalu dicuci pada air mengalir selama 5 detik. Kemudian dilakukan dekolorisasi dengan ditetesi alkohol 90%, preparat dibilas dengan air selama 5 detik untuk menghasilkan aktivitas dekolorisasi. Gelas objek ditetesi dengan safrani dan didiamkan selama 1 menit, kemudian dibilas dengan air secara perlahan selama 5 detik dan keringkan dengan diangin-anginkan. Meneteskan minyak imersi pada objek. Setelah itu diamati di bawah mikroskop untuk melihat bentuk bakteri terhadap zat warna. Hasil dan pembahasan. Hasil yang kita dapatkan dari pemeriksaan dengan menggunakan metode pewarnaan gram yang dilakukan pada babi yang mengalami witchcraft atau menstruasi putih, bakterinya berwarna merah yang menandakan bakteri gram negatif karena hilangnya pewarnaan kristal violet pada waktu dekolorisasi dengan alkohol. Kemudian sel bakteri menyerap safrani. Bakteri gram negatif mengandung lipid lebih rendah sehingga dinding sel bakteri akan lebih mudah terdehidrasi akibat perlakuan dengan alkohol. Dipastikan bahwa bakteri yang terdapat pada feses babi tersebut termasuk dalam kelompok bakteri gram negatif. Jadi, dapat ditentukan penyebab witchcraft atau menstruasi putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, isolasi dan identifikasi kuman atau bakteri. Isolasi bakteri atau kuman yaitu suatu proses mengambil bakteri dari medium atau dari lingkungan asalnya lalu menumbuhkan di medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Beberapa cara atau metode untuk memperoleh biakan murni dari suatu biakan campurannya yang digunakan adalah metode cawan gores dan metode cawan tuang. Media isolasi yang digunakan adalah media Na dan Mba. Identifikasi bakteri merupakan kelanjutan dari isolasi bakteri pada berbagai media biakan. Identifikasi bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimia bakteri yang dapat diketahui dengan melakukan pemupukan pada berbagai macam media. Identifikasi sifat-sifat bakteri dapat diketahui dengan melakukan uji TSIH, SCA, SIM, MRVP, dan glukosa. Langkah kerjanya itu isolasi bakteri pada media Na dan Mba. Siapkan alat dan bahan. Mendisinfektan tempat penggunaan alkohol 70%. Panaskan ujung jarum OC dengan api bunsen lalu dinginkan jarum OC tersebut. Kemudian ambil sampel dengan OC yang sudah steril dengan hati-hati. Buka cawan petri yang berisi media yang mau ditanam bakteri, dekatkan dengan api bunsen. Setelah itu goreskan bakteri secara perlahan ke media Na dan Mba.
Jika sudah melakukan penggoresan di media, tutup kembali cawan peti. Masukkan media tersebut di mesin inkubator selama 1-2 kali 24 jam. Setelah diinkubasi, identifikasi koloni bakteri pada media EMBA dan NA tersebut. Langkah kerja identifikasi bakteri. Triple sugar iron agar atau TSIA. Panaskan OC atau needle, tunggu sampai dingin, ambil biarkan bakteri dengan OC, tanamkan dengan cara tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat OC, lalu usapkan pada permukaan miring medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Dan media SIM, MRVP, Simon Citral agar, dan uji glukosa itu pengertiannya sama. Ini adalah hasil dan pembahasannya. Media NA. Pada media NA hasilnya positif, bakteri E. coli ditandai dengan terdapatnya goresan warna putih sepanjang permukaan media. Dan ini media EMBA, yaitu pada media EMBA hasilnya positif, bakteri E. coli ditandai dengan terdapatnya warna hijau metalik sepanjang permukaan media. Perubahan warna menjadi hijau terjadi karena E. coli dapat menfermentasi laktosa sehingga meningkatkan kadar asam media, seperti pada gambar ini. Dan selanjutnya kita masuk pada uji biokimia. Dan ini hasil sebelum diinkubasi, dan ini hasilnya setelah diinkubasi. Pembahasan uji biokimia. Yang pertama, TSH. Pada media TSH hasilnya positif. Bakteri E. coli ditandai dengan perubahan warna dari merah menjadi kuning dan dihasilkan gas O2 di bagian bawah, sehingga gas tersebut terperangkat dan mengangkat agar ke atas. Selain itu, tidak ada warna hitam, berarti tidak dihasilkan gas H2S. Selanjutnya, SIM. Media SIM hasilnya sulfit H2S negatif, tidak ada warna hitam. Idol positif, terdapatnya cincin merah di atas, dan motilit positif ditandai dengan adanya efek kabul. Ada bekas tusukan warnanya keruh yang berarti positif atau E. coli. Media MRVP. Pada uji MRVP hasilnya yang didapat adalah positif, mengandung E. coli. Hal ini ditandai dengan perubahan warna yang terjadi setelah methylene red ditambahin yang awalnya berwarna kuning berubah menjadi warna merah. Dan yang keempat, SCA. Pada media SCA hasilnya negatif, ditandai dengan tidak terdapatnya perubahan warna atau tetap hijau. Ini dapat terjadi karena E. coli memiliki enzim sitrat permes sehingga tidak dapat menfermentasi sirat. Ada yang kelima, itu glukosa. Hasil pada uji glukosa yaitu perubahan warna medium menjadi keruh dan kekuningan yang berarti positif, dan kemungkinan adanya produksi gas yang terlihat sebagai gelembung atau retakan pada medium. Selanjutnya, uji sensitivitas antibiotik. Uji sensitivitas antibiotik merupakan sesuatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa murni yang memiliki aktivitas antibakteri. Diameter zona hambatan pertumbuhan bakteri menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Selanjutnya dinyatakan bahwa semakin lebar diameter zona hambatannya yang terbentuk, bakteri tersebut semakin sensitif. Adapun prosedur kerja, yaitu yang pertama, ambil cotton swab, kemudian celupkan ke dalam media. Tampar cotton swab media di dinding tabung agar cotton swabnya tidak terlalu cair. Kemudian tanamkan ke dalam media MH dengan cara menggores zigzag sampai merata, dan setelah itu tutup cawan petri. Kemudian bagi 4 media dengan membuat garis di atas cawan petri menggunakan spidol. Ambil antibiotik menggunakan pinset dan tempelkan 4 antibiotik pada permukaan media yang telah dibagi 4. Bagian tadi perhatikan jarak antara antibiotik. Inkubasi media selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu, ukur diameter antibiotik dengan penggaris, kemudian cetak hasilnya. Dan ini hasil pembahasannya, yaitu B10 bacitracin hasilnya resisten, tidak terbentuk zona hambatan, dan S10 streptomycin hasilnya 11 mm resisten. Bisa kalian
pada gambar ini. Dan ini pembahasannya, studi kasus dari seorang peternak yang membawa sampel mencret putih babi setelah dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram, uji biokimia, serta gula-gula. Hasilnya menunjukkan bahwa mencret putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian dilakukan uji sensitivitas antibiotik bakteriasin, chlorampix, exorcin, dan streptomycin. Dari keempat antibiotik tersebut, hasilnya menunjukkan bacitracin tidak terbentuk zona hambat. Chlorampix terbentuk zona hambat 21 mm, artinya sensitif. Doxycycline terbentuk zona hambat 70 mm, artinya intermediate. Dan streptomycin terbentuk zona hambat 11 mm, artinya resisten. Kesimpulannya, setelah dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram, uji biokimia, serat gula bahwa mencret putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Setelah dilakukan uji sensitivitas antibiotik, didapatkan hasil antibiotik yang sensitif, pekat dengan terbentuknya zona hambat 21 mm, artinya bisa digunakan adalah antibiotik chloramphenicol. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.